Pramarsa Nabila, saya dari Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 untuk mata kuliah struktur data, di mana soalnya yaitu pertama untuk membuat program menggunakan algoritma Deep Search atau DFS dalam bahasa Java, di mana menggunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai A8. Lalu soal kedua, program menggunakan algoritma Bird Versus atau BFS. Langsung saja kita kerjakan soalnya di NetBeans. Oke, di sini sudah ada kelas untuk DFS-nya yang sudah saya buat. Langsung saja kita mulai mengerjakan tugas 3 ini. Untuk DFS pertama, saya akan membuat dulu daftar array yang berisi 01 sampai 8. Kenapa di sini song? Di sini saya akan membuat array dengan isinya node 1 sampai 8, tapi yang berisi 8 nama judul lagu atau 8 judul lagu dari Taylor Swift. 8 lagu ini salah satu lagu-lagu favorit saya. Lalu saya akan definisikan kelas graph. Private ini untuk menyimpan jumlah simpul atau node yang ada yaitu 8 lagu. Jadi ini kalau linked list, terus ada DJ ini untuk menyimpan daftar node yang mana saja yang terhubung langsung dengan node.
Skripnya sudah beres. Sebelum kita running, kita jelaskan dulu beberapa penjelasan tentang DFS ini. Jadi di sini terdapat daftar array yang berisi node dari 1 sampai 8. Lalu di sini juga kelas graph yang isinya menyimpan simpul node yang ada atau ke-8 node ini. Lalu di sini HTTP ini menyimpan daftar node mana saja yang terhubung langsung dengan node. Lalu pada graph ini fungsi yang dipanggil saat membuat objek graph baru. Lalu ini menyimpan jumlah node. Lalu linked list yang ini membuat array dengan membuat array untuk menampung daftar tetangga tiap node-nya. Di sini untuk graph node-nya, dan ini merupakan visualisasi dari graph node-nya. Lalu selanjutnya kita coba jalankan programnya. Di sini kita coba 8. Di sini DFS dari Altwell atau node ke 0 untuk mencari node 8. Nah, di sini dia akan mengunjungi dulu Altwell, yaitu A1, dan mengunjungi, kita jelaskan di sini dulu biar ini. Pertama arti yang dihasilkan ini, kita cek di sini, dari kunjungi dulu A1 Altwell, lalu dia akan mencari ke tetangganya, yaitu Enchanted A2 dan Style A3. Pertama, dia akan mencari dulu di tetangganya. Yang kedua, karena sudah dikunjungi, dilewati, lalu dia ke A4, yaitu Desember. Yang akan kita mencari red, yaitu 8. Lalu dia dari Desember ke 4, dia mencek juga ke A5, yaitu Wildstream. DPS langsung lanjut ke node 3 atau A4, di mana tetangga A4 ini yang pertama sudah divisit, tidak ada cabang lain. Di sini tidak ada cabang lain. Dia kembali dari Desember ini A4. Lalu akan karena backtrack, dia akan dihapus dari jalur. Bisa dilihat di sini hasilnya. A4 tidak ada di jalur, tapi di sini ada karena sudah dikunjungi. Tapi pada jalur dia dihapus atau tidak ditampilkan. Lalu ke A5, dia akan visit lagi ke tetangga pertama lagi, kembali ke node 3, dia akan mengunjungi Style, mengunjungi Love Story A7, karena tidak ada jalur lain, dia backtrack kembali ke Love Story, kembali dari Love Story maksudnya, tidak ada jalur lain karena backtrack. Bisa dilihat di sini A7 juga tidak ada, tapi di sini ada kan sudah dikunjungi, sudah ditandai. Lalu setelah itu dia akan menuju ke node 7 atau mengunjungi red. Di sini langsung dia melihat H8. Node-nya langsung ditemukan karena node 3 atau A dan 6 di backtrack mereka tidak masuk. Maksudnya node 3 dan node 6 ini berarti A4 dan A7. Jadi DPS tidak mengunjungi seluruh node tetapi berhenti saat target ditemukan. Bisa dilihat di sini mereka dikunjungi tapi karena backtrack A4 dan A7 ini mereka dikunjungi, tapi karena backtrack mereka tidak ditunjukkan, mereka tidak masuk pad akhir atau jalur akhir. Sebelumnya kita udah mencari node yang ada, selanjutnya kita cari node yang tidak ada, misalnya 9. Error, ID node tidak ditemukan, berarti setelah mencarinya pada node yang ada ternyata ID node 9 tidak ditemukan. Untuk BFS. Oke, kelasnya sudah saya buat untuk BFS search-nya. Langsung saja kita mulai.
8. Node-nya 8. Di sini dia akan mengunjungi dulu L12, lalu tambahkan tetangganya A3 dan 4 atau A2 dan A3. Bisa kita lihat juga di sini. Dia akan kunjungi dulu L12, tambahkan dulu tetangganya 1 dan 2, yaitu lalu lanjut lagi ke level selanjutnya. Dia akan kunjungi lagi H2, lalu tambahkan tetangganya yaitu 3 dan 4 di sini, lalu dia akan mengunjungi lagi A3 atau kedua, dia akan menambahkan tetangganya yaitu A6. Cantik. Lalu ke level selanjutnya, dia akan mengunjungi lagi A4 atau ketiga, node 3, tapi tidak akan ditambahkan. Lalu kunjungi ke node 4 atau A5, dia akan menambahkan node 6 dan node 7. Selanjutnya, dia akan mengunjungi A6, lalu dia mengunjungi lagi A7, lalu setelah itu dia akan mengunjungi A8 atau node 7, target ditemukan. Bisa dilihat di sini, dia mengunjungi L12, kunjungi hampir semua node-nya pada jalurnya yang dimasukkan. Jadi cuma yang ke-1, kedua, ke A5 dan langsung targetnya A8. Mungkin perbedaannya dengan BFS sebelumnya, kalau perbedaan dengan DFS, kalau BFS itu menggunakan queue atau first in first out, dia menemukan jalur terpendek dulu, sementara DFS itu dia tergantung, tidak selalu jalur pendek. Terus untuk kalau DFS itu menelusuri graf, menyusur ke dalam, sementara BFS itu cocok untuk pencarian jarak terpendek. Terus BFS itu tidak terlalu melakukan banyak backtracking, sementara untuk DFS itu banyak backtracking. Intinya BFS itu lebih sistematis dan menemukan jalur terpendek, jadi lebih cepat, jadi tidak perlu backtrack seperti DFS. Dia langsung ke jalur terpendeknya, sementara DFS dia akan mengecek dulu lalu kembali atau ke backtrack. Jadi DFS lebih eksplosif dan bisa masuk jalan buntu sebelum berbalik. Selanjutnya kita coba jalankan BFS dengan mencari node yang tidak ada. Seperti ini. Lalu pesan yang ditampilkan error ID node tidak ditemukan. Jadi BFS mulai lagi dari node 0. Ternyata dia lalu mengunjungi semua node yang ada. Ternyata queue-nya menjadi kosong atau first in first out-nya menjadi kosong. Karena tidak ada node yang cocok dengan target yaitu node 9 atau A, maka program menampilkan node tidak ditemukan. Untuk tugas 3 ini sampai di sini saja. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf atas penjelasan saya yang masih belibet atau kurang dipahami, atau mungkin kata-kata yang saya keluarkan mungkin sulit dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata saya yang belibet. Terima kasih kepada tutor. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya, dari perbuatan saya. Terima kasih. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.